Lo pernah ngebayangin gak sih, buka praktek dokter di rumah sendiri, malam-malam, dan pasien yang datang ternyata udah dikubur 5 hari yang lalu. Cerita ini bukan soal penyakit, tapi soal sesuatu yang gak bisa dijelasin logika. Gue cuma mau bantu orang yang butuh pertolongan, tapi gue gak nyangka yang minta tolong ternyata bukan manusia. Dan semuanya dimulai dari ketukan pelan di pintu ruang praktik gue jam 10 malam. Jangan kemana-mana, ini dia ceritanya. Gue baru beberapa minggu buka praktik di rumah orang tua gue di Cirebon. Rumahnya udah lama gak ditempatin. Jadi sejak lulus gue mutusin buat bersihin semuanya, tata ulang jari tempat praktik kecil dan buka pelayanan malam. Gue pikir karena dokter malam di daerah sini lumayan jarang, pasti bisa bantu warga sekitar juga. Lokasinya memang agak masuk ke dalam gang, bukan yang langsung kelihatan dari jalan raya. Tapi karena orang tua gue dulunya juga tinggal lama di sana, warga lumayan kenal dan ramah. Biasanya sih jam 7 malam udah mulai ada pasien yang datang. Ada yang cuma minta dicekin tekanan darah, ada juga yang bawa anaknya demam, batuk, pilek, standar keluhan warga. Tapi malam itu beda, sepi banget. Dari jam 7 sampai hampir jam 10 malam gak ada satupun yang datang. Padahal biasanya minimal 2-3 pasien. Awalnya gue pikir mungkin karena hujan dari sore. Walaupun cuman gerimis, tapi jalan ke rumah gue lumayan becek kalau hujan turun terus. Gue duduk sendirian di kursi praktik. Lampu ruangan remang karena gue gak nyalain semua lampu. Cuman satu neon putih di atas meja pemeriksaan. Di luar suara jangkrik mulai kedengeran. Udara malam itu lembab dan ada bau tanah basah dari halaman belakang yang masuk lewat jendela yang sedikit kebuka. Gue mulai beresin meja. Obat-obatan gue masukin ke laci, stetoskop udah gue gulung rapi. Gue bahkan udah narik resleting tas karena udah niat buat naik ke kamar dan istirahat. Tapi pas gue baru berdiri, tiba-tiba ada suara. Tok, tok, tok. Pelan, lembut. Tapi entah kenapa, suara itu bikin bulu kuduk gue langsung berdiri. Gak ada suara motor sebelumnya. Gak ada bunyi langkah kaki mendekat dari halaman depan. Gue diam dulu beberapa detik, nunggu kalau ada suara tambahan. Tapi gak ada, hanya ketukan tadi. Akhirnya gue jalan ke pintu depan dan buka. Seorang ibu-ibu berdiri di sana, sekitar umur 50-an. Pakai kerudung caklat tua, bajunya longgar, model daster panjang, kayak abis buru-buru keluar rumah. Wajahnya pucet, matanya sayu kayak capek banget. Tapi senyumnya tipis dan sopan. Anak saya demam, bisa dicek sekarang dok, katanya pelan. Gue langsung geser pintu, nyuruh dia masuk. Ayo bu, masuk aja, anaknya di mana? Gue kira si anak udah dibopong atau digandeng masuk. Tapi ibu itu malah mundur sambil ngomong, tunggu sebentar ya, anak saya ada di mobil. Gue deflek nengok ke depan pagar, tapi gak ada mobil, gak ada kendaraan apapun. Tapi sebelum gue bisa nanya, si ibu udah jalan ke arah gelap di depan rumah. Gue pikir mungkin dia parkir agak jauh karena sempit. Jadi gue duduk lagi di meja praktik. Beberapa menit kemudian pintu depan kebuka. Ibu itu masuk sambil gandeng anak laki-laki. Umurnya sekitar 7 tahun. Tubuhnya kurus, pakai kaos putih dan celana pendek. Bajunya basah di bagian kerah, mungkin kena gerimis. Tapi yang bikin gue merinding, dia diam banget. Matanya sayu kayak orang capek. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang kosong. Mereka duduk di kursi pasien. Gue ambil termometer digital dan langsung ukur suhu tubuhnya. 39 derajat, panas tinggi. Gue coba tanya, Bu, sejak kapan panas? Si ibu jawab pelan, baru dari sore tadi, gak turun-turun. Katanya badan dingin tapi panas. Gue kasih anak itu obat penurun panas sirup. Takarannya gue sesuaikan. Gue kasih juga tips buat dikompres pakai air hangat dan bilang kalau sampai jam 2-3 pagi masih panas, lebih baik dibawa ke IGD. Pas gue mau kasih saran terakhir, tiba-tiba anak itu noleh ke gue. Mukanya bener-bener ngadep lurus dan dia ngeliatin gue tajam. Lalu dia ngomong pelan, Om, kenapa ibu ngajak saya ke sini? Padahal saya udah gak boleh kemana-mana lagi. Gue kaget, kata-katanya aneh banget. Gue langsung mikir dia lagi ngelantur gara-gara demam tinggi. Anak-anak kadang suka ngomong ngawur kalau lagi panas. Tapi entah kenapa, waktu dia ngomong kayak gitu, dada gue langsung berat. Ada rasa sesak yang datang tiba-tiba. Si ibu langsung buru-buru berdiri dan bilang,
Terima kasih ya dok, saya langsung pulang. Gue cuma sempat bilang hati-hati dan mereka berdua jalan keluar. Gue ngeliatin dari jendela. Tapi anehnya mereka kayak hilang di balik gelap. Gak ada suara langkah, gak ada suara motor, gak ada lampu kendaraan nyala. Gue duduk lagi. Tapi suasana ruangan berubah drastis. Dingin banget. Padahal AC gak nyala. Gue refleks lihat ke termometer dinding, 22 derajat. Dingin kayak AC 18 derajat nyala full. Tapi semua tombol AC mati. Gak ada angin, gak ada suara mesin. Gue bangun jalan ke pintu depan buat ngintip keluar. Tapi halaman sepi, gelap, gak ada siapa-siapa. Bahkan lampu-lampu rumah tetangga udah pada mati semua. Suara jangkrik juga berhenti. Gue masuk lagi, nutup pintu. Dan saat itu, gue baru sadar satu hal. Kursi yang tadi didudukin anak kecil itu masih berayun pelan. Padahal gak ada angin. Dan lebih anehnya, waktu gue ngelihat ke meja tempat gue naruh termometer, gue ngelihat itu ada bekas tapak tangan kecil. Kayak tapak tangan kecil basah ninggalin bekas di atas permukaan meja kayu. Gue coba bersihin, tapi bekasnya gak hilang. Bahkan kayak nempel dari dalam kayu. Malam itu, gue gak langsung naik ke kamar. Gue duduk lama di kursi praktik sambil merhatiin semua sudut ruangan. Perasaan gue gak enak banget. Kayak ada yang masih berdiri di pojokan ruangan, ngeliatin gue, diam aja. Dan waktu gue lihat jam dinding, jarumnya stuck di jam 10:15. Waktu yang sama pas anak itu pertama kali masuk ke ruangan gue. Tapi jam itu gak jalan lagi, sampai pagi. Besok paginya gue bangun dengan perasaan gak enak. Kepala berat, badan pegel semua. Tapi bayangan anak kecil yang liatin gue sambil ngomong, saya udah gak boleh kemana-mana lagi, masih terus keinget. Jelas banget. Sorenya, gue cerita ke Bu RT. Waktu gue sebut nama pasien ibu dan anaknya, wajah Bu RT langsung pucat. Terus dia bilang, Dok, Ibu Irawati dan Fadli itu udah meninggal. 5 hari lalu rumah mereka kebakaran. Dimakaminnya baru 3 hari lalu. Gue langsung balik ke ruang praktik dan buka buku pasien. Di sana tertulis, pasien Fadli, umur 7 tahun, keluhan demam tinggi. Penanggung jawab Ibu Irawati. Tapi di halaman berikutnya ada tulisan lain, bukan tulisan gue. Terima kasih dok, udah nyembuhin anak saya, maaf udah ganggu. Malam-malam berikutnya suara ketukan jendela makin sering muncul. Kadang ada suara langkah kecil di lantai, suara anak-anak nyanyi pelan. Dan di meja praktik muncul gambar, digambar pakai pensil di atas kertas resep. Gambar anak kecil dan ibunya berdiri di depan rumah gue. Dengan tulisan, Om, aku udah sembuh, tapi di sini dingin banget. Puncaknya, gue pulang jam 2 malam setelah ngungsi beberapa hari. Semua lampu rumah nyala sendiri dan di meja praktik ada satu surat. Saya belum bisa tenang sebelum dia dijemput, temani dia sampai waktunya tiba. Dan malam ke-7 setelah semua kejadian, semua berhenti. Suara-suara hilang, hawa dingin lenyap. Dan pagi harinya, di depan pintu gue, ada bunga melati. Di atasnya, satu lembar kertas. Terima kasih dok, nah sekarang kami bisa pergi. Kadang bukan kita yang nyari mereka, tapi mereka yang datang ke kita. Entah untuk minta tolong atau buat ngajak ikut. Kalau lo suka cerita barusan, jangan lupa buat like videonya, tulis komentar lo di bawah, pernah nggak ngalamin kejadian aneh pas tengah malam kayak gini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Karena masih banyak bisikan misteri yang belum sempat gue ungkap. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Jangan sendirian dan jangan buka pintu kalau yang ngetuk gak jelas siapa.